Selamat datang semuanya yang sedang bergadang di warung Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini mengejutkan Feng Tuo dan Pei Tong di dalam pertempuran. Lalu ekspresi Xiao Yan pada saat ini tidak goyah sama sekali dan matanya tertuju kepada Pei Tong sebelum akhirnya Xiao Yan mulai berbicara. Xiao Yan berkata agar Pei Tong pada saat ini jangan menahan diri karena dirinya tidak akan lagi memiliki kesempatan. Wajah Pei Tong pada saat ini memerah ketika dirinya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya lanjut berteriak dengan keras dan sinar kekuatan keabadian emas seketika melonjak. Telapak tangannya tiba-tiba terkepal dan Pei Tong pada saat ini lanjut meninju ke arah Xiao Yan. Kekuatan ayunan tinju Pei Tong ini tampak tidak sederhana dan mengandung kekuatan yang cukup kuat. Pukulan ini mengandung kekuatan dahsyat yang hanya bisa dilakukan oleh seorang di tingkat keabadian. Kekuatan pukulan ini cukup untuk menghancurkan seorang dogat yang kuat. Di kejauhan mata Feng Tuo juga pada saat ini berangsur-angsur menjadi gelap melihat apa yang dilakukan oleh Pei Tong. Terlebih lagi dirinya merasakan adanya sesuatu yang aneh yang terpancar dari Xiao Yan. Tidak banyak waktu telah berlalu sejak dirinya bertempur dengan Xiao Yan dan dirinya pada saat ini masih memiliki kesan tentang intensitas aura dari klon dewa asli. Feng Tuo pada saat ini bisa merasakan bahwa adanya sesuatu yang salah dari kekuatan klon dewa asli. Kekuatan dari klon dewa asli pada saat ini hampir sama seperti saat dirinya bertarung melawan klon dewa asli. Padahal klon dewa asli dengan jelas telah terkena rantai pemecah kekuatan tetapi kekuatannya pada saat ini masih kuat. Jika hal ini terjadi maka kemungkinannya hanya ada satu dan Feng Tuo pada saat ini mendesis dingin. Firasat yang sangat buruk pada saat ini segera muncul di hati Feng Tuo. Sosoknya bergumam bahwa mungkinkah dirinya pada saat ini menjadi semakin kuat dalam waktu singkat. Sementara itu di kejauhan menghadapi pukulan dari Pei Tong, Xiao Yan pada saat ini mengencangkan jari-jarinya. Tanpa banyak penundaan lagi Xiao Yan segera mengumpulkan kekuatannya dan lanjut melesatkan tinju. Kedua tinju pada akhirnya bertabrakan dan stagnan setelah benturan. Namun di saat berikutnya Pei Tong kembali terlempar mundur 100 meter sebelum akhirnya sosoknya menstabilkan tubuh. Dua serangan berturut-turut dari Pei Tong pada saat ini benar-benar tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiao Yan segera berkata apakah Pei Tong telah menggunakan seluruh kekuatannya. Pei Tong pada saat ini mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiao Yan. Pei Tong pada saat ini mengutuk di dalam hatinya bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Feng Tuo sepertinya memiliki niat jahat dan ingin mencelakakan Pei Tong. Mungkinkah Feng Tuo berbohong mengenai kekuatan asli dari orang ini? Tubuh keabadian Xiao Yan orang ini setidaknya sama baiknya dengan langkah kedua dari tingkat keabadian. Pei Tong pada saat ini memiliki ekspresi yang pucat dan dirinya benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi. Sementara itu Feng Tuo segera mengirim pesan kepada Pei Tong dan berkata bahwa orang ini seharusnya berhasil menerobos. Dirinya benar-benar sangat bisa menyembunyikan kekuatannya dan yang terbaik pada saat ini adalah mereka mundur. Wajah Pei Tong pada saat ini menjadi semakin jelek dan sosoknya pada saat ini mengerutkan kening. Pei Tong pun dengan marah segera berkata kepada Feng Tuo bahwa dirinya telah menetapkan formasi yang sangat kuat ini. Mereka harus menunggu sejenak karena pada saat ini mereka tidak lagi bisa pergi. Mereka pada saat ini hanya bisa berhati-hati karena tubuh abadi semacam ini sangat unik di seluruh alam Xuan Yin. Kekuatan pertahanannya juga sangat menakutkan dan bahkan kekuatan keabadian Pei Tong tidak dapat menggoyahkannya. Pei Tong pada saat ini memandang ke arah klon dewa asli dengan ekspresi dipenuhi kengerian. Kekuatan formasi juga pada saat ini segera ditarik oleh Pei Tong. Bersamaan dengan hal tersebut terlihat jelas bahwa energi dan darah Pei Tong perlahan-lahan pulih dan auranya menjadi semakin kuat.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Pei Tong yang terlihat semakin sengsara. Xiao Yan menunjukkan senyum tipis sebelum akhirnya berkata, sepertinya waktu untuk sebatang dupa telah tiba. Suara Xiao Yan yang terdengar pelan ini tampak seperti guntur di telinga dari Pei Tong dan Feng Tuo, dan keduanya benar-benar terkejut. Feng Tuo yang sudah sedikit bingung segera bertanya kepada Pei Tong apa yang harus mereka lakukan. Wajah Pei Tong pada saat ini masih terlihat sangat jelek ketika dirinya bertanya apalagi yang pada saat ini bisa mereka lakukan. Mereka pada saat ini hanya bisa bertempur sampai mati. Pei Tong pada saat ini tampak dipenuhi dengan penyesalan karena benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan oleh Feng Tuo. Awalnya dirinya datang untuk membunuh permaisuri yang telah kehilangan seluruh kekuatannya. Namun pada akhirnya mereka benar-benar terjerumus ke dalam krisis kematian di hadapan Xiao Yan. Pei Tong hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya benar-benar sangat kuat. Tetapi Pei Tong ingin menasihatinya jika dirinya melepaskan mereka hari ini, mereka tidak akan melapor kembali ke Istana Pemburu Dewa. Memprovokasi Istana Pemburu Dewa bukanlah pilihan yang bijaksana dan sebaiknya Xiao Yan memikirkan hal tersebut. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan tidak bisa menahan ledekan di wajahnya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa pertempuran baru saja dimulai. Bukankah agak bodoh jika mereka menyerah dan ingin meninggalkan pertempuran yang baru saja mereka buat? Selain itu, apakah menurut Pei Tong Istana Dewa Pemburu ini benar-benar merupakan ancaman yang cukup? Pei Tong pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan Pei Tong lanjut bertanya apakah Xiao Yan meremehkan Istana Dewa Pemburu? Xiao Yan tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak meremehkan Istana Dewa Pemburu. Xiao Yan hanya meremehkan Pei Tong. Kesombongan yang dimiliki Pei Tong sekarang benar-benar telah menghilang dan berbanding terbalik dengan cara Pei Tong mengancam sebelumnya. Hal inilah yang benar-benar lucu di mata Xiao Yan dan itulah yang pada saat ini Xiao Yan tekankan. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pada akhirnya menyipitkan matanya dan lanjut berkata bahwa Xiao Yan terlalu malas untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal. Karena waktu sebatang dupa telah selesai maka sekarang giliran Xiao Yan untuk menghajar mereka. Xiao Yan pun tiba-tiba melangkah dan hal tersebut membuat Pei Tong pada saat ini terkejut. Pei Tong pun segera berteriak ketika memerintahkan semua anggotanya untuk meminjamkan semua kekuatan mereka. Binatang terbang yang berada di sekitar pada akhirnya bubar dan pada saat yang bersamaan lingkaran cahaya besar muncul di bawah kaki dari Pei Tong. Origin Ki semua orang pada saat ini bergegas menuju ke arah Pei Tong dengan gila-gilaan. Pei Tong ingin menggunakan metode rahasia untuk mengumpulkan kekuatan dari semua orang. Pei Tong ingin menggunakan metode rahasia untuk mengumpulkan kekuatan dari semua orang. Tentu saja selain dari Pei Tong mereka hanyalah berapa dogat yang kuat. Yang terkuat di antara mereka hanyalah dogat bintang 9. Dengan begitu maka mereka hanya akan bisa memberikan peningkatan di tingkat tertentu. Semua orang juga pada saat ini menggertakkan gigi dan tidak memiliki pilihan lain termasuk dengan Feng Tuo. Feng Tuo tidak ragu-ragu untuk menggunakan apa yang tersisa dari tubuhnya. Semua kekuatan pada saat ini dipinjamkan kepada Pei Tong dan auranya tiba-tiba menjadi kuat. Bersamaan dengan hal tersebut sosok tanpa jejak fluktuasi pada saat ini seketika muncul di atas kepala Pei Tong. Aura dan fluktuasi yang menakutkan pada saat ini membuat Pei Tong mengerutkan kening. Pei Tong pada saat ini gemetar dan kekuatan abadi pada saat ini melekat kepadanya lagi. Reaksi pertama Pei Tong pada saat ini adalah melesat mundur karena Pei Tong pada saat ini masih mengumpulkan kekuatan. Sementara itu klon dewa asli terus melangkah maju mengeluarkan suara ledakan keras. Klon dewa asli pada saat ini mengayunkan tinjunya dengan kecepatan yang menakutkan dan penindasan yang sangat kuat. Pei Tong pada saat ini memandang ke arah klon dewa asli yang mengejarnya.
Ekspresi Pei Tong pada saat ini dipenuhi dengan kengerian hingga pada akhirnya dirinya menyadari bahwa tidak ada cara baginya untuk mundur. Pei Tong pada saat ini hanya bisa menyerang dan sosoknya pada akhirnya segera menggertakkan gigi. Origin Qi yang kuat pada saat ini seketika melonjak. Kekuatan keabadian yang agung seketika dikerahkan dan jari-jari berdarah besar mengembun di udara. Jari-jari ini dengan cepat membentuk telapak tangan berdarah besar dan menusuk langsung ke arah klon dewa asli. Klon dewa asli pada saat ini tidak mengelak dan sosoknya malah melesatkan tinju kuat miliknya. Tinju ini pada akhirnya bertabrakan dengan jari-jari berwarna darah yang sangat padat. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga dan guncangan pada saat ini seketika menyebar ke segala arah. Kedua serangan pada saat ini terlihat stagnan setelah saling bertemu, namun sesaat kemudian retakan menyebar ke seluruh telapak tangan raksasa. Segera dengan keras seluruh jari berwarna darah pada akhirnya roboh sementara tinju Xiaoyan terus melesat. Pei Tong pun menggertakkan giginya dan kembali melesatkan telapak tangan berwarna darah lainnya ke arah Xiaoyan. Menghadapi keterampilan bertarung Pei Tong yang tampak ganas, Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bergeming. Xiaoyan pada saat ini kembali melesatkan tinjunya dan serangan Pei Tong hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan klon dewa asli yang pada saat ini sedang mempermainkan Pei Tong, sosok Feng Tuo juga seketika menghilang. Begitu sosoknya muncul, sosoknya sudah berada tepat di belakang dari Xiaoyan. Dengan mata yang dipenuhi kekerasan, Feng Tuo berkata karena mereka tidak bisa membunuhnya maka dirinya pada saat ini akan membunuh klon miliknya. Feng Tuo pada akhirnya lanjut mengulurkan telapak tangan yang berubah menjadi cakar tajam yang langsung diarahkan ke punggung Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan juga tiba-tiba menoleh karena dengan kekuatan spiritual Xiaoyan bagaimana mungkin seseorang bisa mendekatinya. Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melonjakkan cahaya putih ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik Yao Beng. Feng Tuo yang telah mengorbankan kekuatannya pada saat ini tiba-tiba membekuk dan pupil matanya membesar. Dirinya telah merasakan tipuan Xiaoyan ini sebelumnya tetapi dirinya tidak mengetahui bagaimana cara untuk menghindarinya. Dirinya juga berpikir bahwa tubuh Dogat Bintang 7 ini adalah klon dari Xiaoyan. Dirinya tidak mengetahui bahwa ini adalah wujud asli Xiaoyan. Mereka tampaknya benar-benar telah memiliki pandangan yang salah dari awal pertempuran hingga akhir. Pada akhirnya di tengah-tengah Feng Tuo yang kekuatannya menurun dan terjebak di dalam Yao Beng, benturan keras segera terjadi dan seteguk besar darah pada saat ini melonjak dari mulut Feng Tuo. Feng Tuo pada saat ini menunjukkan kepalanya dan melihat lubang berdarah yang pada saat ini muncul di dadanya. Detak jantung dari Feng Tuo pada saat ini kembali menghilang. Pada saat ini Feng Tuo bukan lagi keabadian dan kecepatan pemulihannya juga menurun dengan tajam. Feng Tuo pada saat ini merasa pucat sebelum akhirnya Feng Tuo segera menatap ke arah Xiaoyan yang berada di kejauhan. Feng Tuo juga melihat bahwa jantungnya pada saat ini berada di genggaman tangan Xiaoyan dan sosoknya pada saat ini menjadi semakin pucat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Feng Tuo dan berkata bahwa Feng Tuo telah diberikan kesempatan tetapi dirinya benar-benar telah mengingkarinya. Xiaoyan pada saat ini tampaknya benar-benar tidak akan melepaskan Feng Tuo untuk kedua kalinya. Sementara itu Feng Tuo juga pada saat ini merasa sepertinya Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak akan melepaskannya. Feng Tuo pada akhir segera berkata bahwa meskipun dirinya mati dirinya setidaknya akan membunuh klon dari Xiaoyan. Dirinya akan menarik Xiaoyan bersama dengan Feng Tuo menuju ke arah kematian yang sangat kejam. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening karena Xiaoyan berpikir tampaknya Feng Tuo telah salah paham. Xiaoyan lanjut berkata apakah Feng Tuo berpikir bahwa ini adalah klon yang dimiliki oleh Xiaoyan? Jika begitu permasalahannya maka izinkan Xiaoyan pada saat ini memberitahu bahwa sesungguhnya ini adalah tubuh asli dari Xiaoyan.
Jika Feng Tuo bahkan tidak bisa membunuh tubuh asli dari Xiao Yan, bagaimana mungkin dirinya bisa menghabisi klon milik Xiao Yan? Feng Tuo pada saat ini terlihat kebingungan mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Feng Tuo lanjut berkata bahwa hal tersebut benar-benar tidak mungkin karena bagaimana mungkin bisa orang lemah memiliki klon yang begitu kuat. Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Yan tidak memiliki alasan untuk meyakinkan orang yang akan mati. Feng Tuo pada saat ini tertawa dengan liar dan aura serta origin Qi di tubuhnya berubah menjadi semakin ganas. Feng Tuo pada saat ini tampaknya hendak menghancurkan dirinya. Feng Tuo menyadari bahwa tidak ada lagi jalan baginya dan sosoknya pada saat ini benar-benar sangat frustasi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tampaknya tidak lagi peduli dengan Feng Tuo. Xiao Yan pada saat ini tidak peduli apakah Feng Tuo mati di tangan Xiao Yan atau meledakkan diri. Xiao Yan pada saat ini hanya mempedulikan pertempuran di antara klon dewa asli melawan Pei Tong. Sementara itu di pertempuran di kejauhan pada saat ini ledakan keras segera terdengar dan Xiao Yan seketika menoleh. Sesosok tubuh pada saat ini terlihat melesat ke belakang dengan dada yang terlihat cekung. Darah bercampur organ dalam yang rusak pada saat ini keluar dari sosok tersebut dan sosok ini adalah Pei Tong. Pada saat ini Pei Tong telah menggunakan semua teknik yang dirinya miliki tetapi dirinya benar-benar tidak bisa mendapatkan keuntungan. Sementara itu klon dewa asli pada saat ini segera muncul dan berkata bahwa semua orang ditakdirkan untuk mati karena mereka benar-benar berani datang ke sini. Jantung Pei Tong pada saat ini kembali bergetar mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh klon dewa asli. Sementara itu klon dewa asli segera maju ke depan dan meraih ke arah jantung Pei Tong. Dengan pembelajaran dari Feng Tuo sebelumnya, Xiao Yan tahu bahwa kekuatan keabadian terletak di dalam jantung. Selama ini diambil maka kekuatan keabadian juga akan menghilang. Bahkan meskipun dirinya tidak mati setidaknya dirinya akan segera mengalami penurunan kekuatan. Ekspresi Pei Tong juga pada saat ini berubah drastis dan dirinya tidak bisa membiarkan Xiao Yan mengambil jantungnya. Begitu jantungnya hilang dirinya tidak akan lagi memiliki kesempatan dan bahkan tidak akan menjadi dogat selamanya. Selama dirinya memiliki kekuatan tingkat keabadian dirinya juga telah menyinggung banyak orang oleh karena itu begitu kekuatannya terjatuh Pei Tong pasti akan segera mendapatkan balasan dari semua orang. Pei Tong pada akhirnya memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan kengerian dan beberapa saat kemudian beberapa manik-manik hitam pekat muncul di tangannya. Pei Tong langsung menghancurkan manik-manik tersebut dan origin Qi yang kuat pada saat ini meledak dengan keras. Tiba-tiba seluruh lingkungan dipenuhi dengan asap hitam tebal dan kabut hitam yang sangat tebal ini memiliki efek membatasi kekuatan jiwa. Untuk sesaat semua orang di dalam sepertinya telah terjerumus ke dalam kegelapan di mana mereka tidak bisa melihat. Semua cahaya di sini tampak ditelan oleh kabut hitam yang pada saat sebelumnya dilesatkan oleh Pei Tong. Pei Tong pada akhirnya bergumam bahwa dirinya sebaiknya menunda untuk sejenak. Alam iblis pengunci ini akan segera menghilang dan pada saat itu dirinya akan bisa melarikan diri. Pei Tong pada saat ini menghela nafas dan Pei Tong bisa merasakan adanya kenyamanan di balik kabut hitam. Tetapi saat berikutnya Pei Tong melihat sinar cahaya yang benar-benar sangat menyilaukan. Kabut hitam yang sepertinya mampu menelan cahaya ini sepertinya menghilang ketika terkena oleh sinar yang menyilaukan. Bersamaan dengan hal tersebut di ujung kejauhan klon dewa asli pada saat ini menatap ke arah Pei Tong. Sudut mulut klon dewa asli perlahan terangkat menjadi sebuah senyuman. Klon dewa asli juga lanjut tertawa dan berkata bahwa Pei Tong benar-benar ingin bermain petak umpat dengan Xiao Yan. Perasaan menindas pada akhirnya kembali menyebar ke arah Pei Tong dan sosoknya pada saat ini hanya bisa terdiam. Sementara itu klon dewa asli kembali melesatkan tinjunya dengan keras ke arah Pei Tong. Tanpa bisa bereaksi benturan keras pada akhirnya benar-benar menghantam dada Pei Tong.
Jeritan menyedihkan juga pada saat ini segera keluar dari mulut Pei Tong. Melihat hal tersebut, Feng Tuo pada saat ini bergumam bahwa ini sudah berakhir. Feng Tuo pada saat ini memandangi tulang-tulang Pei Tong yang hancur di depan matanya. Dalam sekejap mata pada saat ini Pei Tong juga benar-benar telah kehilangan semua kemampuannya untuk bertarung. Lengan dari klon dewa asli juga pada saat ini tiba-tiba terjulur dan langsung menusuk ke arah tubuh Pei Tong. Klon dewa asli lanjut mengeluarkan jantung emas keabadian dari tubuh Pei Tong. Pei Tong juga pada saat ini menjerit melengking meminta klon dewa asli untuk mengembalikan jantung miliknya. Pei Tong pada saat ini menggertakkan giginya dan setelah jantung ini diambil, kecepatan pemulihannya juga pada saat ini seketika melambat. Xiao Yan juga pada saat ini tidak ingin banyak berbicara omong kosong. Xiao Yan lanjut meremas jantung emas yang berdetak kencang dengan kelima jarinya. Jantung pun seketika meledak dan Pei Tong mengeluarkan seteguk besar darah. Pei Tong pada saat ini kembali berteriak dengan dipenuhi kemarahan sementara klon dewa asli segera kembali mengangkat tinjunya. Klon dewa asli tanpa menunjukkan belas kasihan pada saat ini langsung meninju kepala dari Pei Tong. Xiao Yan tidak ingin meninggalkan permasalahan di masa depan dan Xiao Yan pada saat ini harus menghancurkan semuanya. Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Istana Dewa Pemburu ini sama dengan apa yang dilakukan oleh mansion surgawi di dunia sensi. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa membiar duri di dalam daging yang akan membuat Xiao Yan kesusahan di masa depan. Xiao Yan pada saat ini memerintahkan klon dewa asli untuk kembali melesatkan tinjunya dan tubuh Pei Tong pada saat ini hancur berkeping-keping. Tentu saja Xiao Yan pada saat ini tidak melewatkan cincin penyimpanan milik Pei Tong. Setelah Xiao Yan menghabisi Pei Tong, Xiao Yan perlahan menoleh menatap ke arah Feng Tuo. Wajah Feng Tuo pada saat ini terlihat pucat melihat Xiao Yan yang menatap ke arahnya dengan tajam. Xiao Yan pada saat ini juga tidak menunjukkan belas kasihan kepada semuanya. Klon dewa asli pada saat ini segera bergerak dan menghancurkan semua sosok yang tersisa termasuk dengan Feng Tuo. Xiao Yan juga pada saat ini tentu saja mengumpulkan banyak cincin penyimpanan yang mereka miliki. Xiao Yan pada saat ini mendapatkan belasan cincin penyimpanan dan ada jejak kegembiraan di mata Xiao Yan. Xiao Yan pun segera memeriksa cincin penyimpanan milik Feng Tuo, Pei Tong dan yang lainnya. Seperti apa yang diharapkan oleh Xiao Yan, kedua orang ini memiliki lebih dari 50 miliar pil origin dewa. Hanya dua di antara mereka saja Xiao Yan pada saat ini sekali lagi telah memperoleh kekayaan. Meskipun Xiao Yan telah memiliki banyak pil origin Qi yang cukup di tangannya, ketika Xiao Yan memanen pil origin Qi dalam jumlah besar, hal tersebut masih akan membuat Xiao Yan tersenyum. Selain itu, tujuan Xiao Yan mengumpulkan pil origin Qi yang banyak juga adalah Xiao Yan mempersiapkan pertempuran yang akan dihadapi oleh sensi. Perang besar membutuhkan sumber daya dan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan saat ini adalah mengintegrasikan sumber daya. Sensi pada saat ini membutuhkan sumber daya, oleh karena itu Xiao Yan dapat dikatakan merupakan bantuan yang tepat untuk dunia sensi. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan ketika semuanya telah berhasil ditangani, pada saat ini semua sosok yang sebelumnya menghilang benar-benar muncul di hadapan Xiao Yan. Mereka bertepuk tangan dengan meriah melihat ke arah Xiao Yan dengan penuh kekaguman. Sosok-sosok ini adalah orang-orang yang pada saat sebelumnya menghilang dari paviliun. Xiao Yan melihat pemandangan ini dan terkejut sebelum akhirnya Xiao Yan menghela nafas tidak berdaya. Xiao Yan pada saat ini berpikir tampaknya mereka sudah berada di sana sejak lama. Xiao Yan bahkan curiga bahwa selama Xiao Yan bertarung orang-orang ini sedang meminum teh di sana sambil mengomentari pertarungan Xiao Yan. Permaisuri juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dan matanya melengkung seperti bulan sabit. Sorot matanya menatap ke arah Xiao Yan dipenuhi dengan banyak ekspresi dan kasih sayang.
tampaknya seolah-olah di mata permaisuri sosok Xiao Yan adalah sosok yang mulia, sementara itu sosok Jian Xiangyang yang juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan dingin. Sosoknya berkata bahwa ini adalah masalah yang Xiao Yan timbulkan pada dirinya sendiri. Jika Xiao Yan berani membawa orang-orang dari istana pemburu dewa bersama dengan Xiao Yan, maka masuk akal jika hal seperti ini terjadi. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jiang Xiangyang. Sementara itu hal yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan juga tentu saja sangat mengejutkan bagi Jian Xiangyang. Sosoknya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan yang merupakan Dogat Bintang 7 memiliki klon yang kuat dengan fisik yang juga kuat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera memfokuskan matanya ke arah Jian Xiangyang dan mulai berbicara dengan lembut. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan berkata kepada Jian Xiangyang agar senior memberi Xiao Yan pelajaran. Semua orang pada saat ini sedikit terkejut karena hal ini menunjukkan bahwa Xiao Yan benar-benar ingin menantang Jian Xiangyang. Xiao Yan tampaknya tidak menerima perkataan Jian Xiangyang pada saat sebelumnya. Semua orang pada akhirnya memutuskan untuk mundur satu demi satu dan mengisolasi Jian Xiangyang bersama dengan Xiao Yan. Awalnya Jian Xiangyang mencoba mencari alasan, tetapi pada akhirnya Jian Xiangyang tidak bisa berkutik setelah semua orang mendorongnya. Permaisuri juga pada saat ini sedikit tersenyum dan mulai berbicara kepada Jian Xiangyang. Permaisuri berkata bahwa sebagai seorang senior Jian Xiangyang akan memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu pada saat ini dirinya tidak akan bisa ketika juniornya meminta Jian Xiangyang untuk dilatih. Jian Xiangyang pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini memandang ke arah semua orang dengan wajah serius. Jian Xiangyang yang pada akhirnya menganggukkan kepalanya karena Jian Xiangyang tidak memiliki alasan untuk menolak. Jian Xiangyang pada akhirnya segera menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa pedangnya adalah pedang pembunuh. Apakah Xiao Yan pada saat ini benar-benar yakin ingin meminta nasihat kepada Jian Xiangyang? Xiao Yan pada saat ini tidak mundur sama sekali dan Xiao Yan kembali menangkupkan tangannya kepada Yan Xiangyang. Xiao Yan pada saat ini sesungguhnya ingin juga mengetahui tingkat kekuatan fisik yang dimiliki oleh klon dewa asli. Meskipun Xiao Yan pada saat sebelumnya telah menghadapi Pei Tong yang merupakan langkah pertama tingkat keabadian, Xiao Yan ingin tahu apakah klon dewa asli pada saat ini bisa berhadapan dengan tingkat keabadian langkah kedua. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan tekad dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin mencobanya. Sementara itu di sisi lain Jian Xiangyang pada saat ini kembali berkata bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki keberanian. Jika begitu permasalahannya maka dirinya akan memberi Xiao Yan kesempatan dengan 3 lesatan pedang. Jika Xiao Yan dapat menerima 3 serangan pedangnya maka dirinya akan memberi Xiao Yan hadiah. Xiao Yan kembali menangkupkan tangannya dan berkata jika begitu permasalahannya maka junior ingin berterima kasih kepada senior. Jian Xiangyang pada saat ini menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata bahwa pedangnya ini tidak memiliki nama. Tetapi meskipun begitu pedangnya telah membunuh banyak orang, dirinya khawatir pedang ini akan membunuh Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini harus bersiap. Wajah Xiao Yan pada akhirnya berubah menjadi serius dan Xiao Yan pada saat ini segera mundur ke samping. Xiao Yan membiarkan klon dewa asli untuk berhadapan dengan Jian Xiangyang. Klon dewa asli juga pada saat ini segera berkata agar senior segera mengeluarkan pedang miliknya. Jian Xiangyang memandang ke arah Xiao Yan dan pada saat ini segera mengangkat tangannya sebelum akhirnya menebas ke arah Xiao Yan. Dalam sekejap mata pedang seketika terbentuk sambil melesat menuju ke arah Xiao Yan. Melihat hal ini mata Xiao Yan membeku karena lesatan pedang ini benar-benar sangat cepat. Xiao Yan juga bisa merasakan adanya ancaman yang kuat dan Xiao Yan pada saat ini segera mengayunkan tinju dari klon dewa asli.
Ledakan pada saat ini segera melonjak bersamaan dengan tinju yang dilesatkan menuju ke arah pedang. Kedua belah pihak pada akhirnya segera bertemu dan ledakan keras seketika terjadi. Suara yang memekakkan telinga pada saat ini menyebar setelah benturan terjadi tanpa disadari. Setelah benturan, Xiao Yan pada saat ini dipaksa mundur beberapa meter oleh pedang ini. Sesaat kemudian Xiao Yan lanjut melesatkan belasan pukulan berturut-turut ke arah pedang. Banyak benturan pada akhirnya kembali terjadi dan setiap pukulan ini dilakukan oleh Xiao Yan dengan seluruh kekuatan klon dewa asli. Jika di dalam pertempuran bersama dengan Pei Tong Xiao Yan mengeluarkan kekuatan seperti ini, dikhawatirkan Pei Tong benar-benar akan langsung dihancurkan. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan tidak menyangka bahwa lesatan pedang pertama ini benar-benar sangat kuat. Pada akhirnya setelah belasan tinju dilesatkan oleh Xiao Yan, barulah Xiao Yan berhasil berhadapan dengan pedang ini. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini klon dewa asli juga berkeringat dengan deras seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Xiao Yan juga menduga bahwa Jiang Xiang yang ini sangat kuat. Tampaknya setiap orang yang muncul di samping permaisuri ini benar-benar sangat kuat, tetapi mereka tidak menunjukkan kekuatan asli masing-masing. Mereka tampaknya pada saat ini lebih tertarik untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka bahkan membangun wilayah sendiri dan mereka semua menikmati waktu santai yang mereka miliki. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jiang Xiang yang segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan memang memiliki beberapa kualifikasi, tetapi dirinya ingin memberitahu Xiao Yan bahwa dirinya baru saja menggunakan kurang dari 10% kekuatannya di pedang ini. Oleh karena itu dirinya pada saat ini ingin bertanya apakah Xiao Yan masih berencana untuk mengambil lesatan pedang kedua. Xiao Yan pada saat ini menstabilkan tubuh klon dewa asli dan kembali berkata kepada Jiang Xiang yang, dengan penuh tekad Xiao Yan berkata karena Xiao Yan meminta nasihat dari para senior, tentu saja Xiao Yan akan menerimanya seperti dirinya yang menerima semua janda Tobrut.